dengan penjelasannya tentang karakter hati, dan hati itu diekspresikan melalui rasa agar akhirnya bertemu dengan samudra kebahagiaan. Gitu ya Mas Nunu ya. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya adalah Dr. Dirgantara. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, masih seger bener deh. Mas biasa Bom. Ini, walaupun di akhir-akhir ya, Mbak Indah ya. Oke, silakan Mas Bom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Hetifah dan Prof. Mohon izin Prof. Masya Allah. Sehat ya Prof? Alhamdulillah, nungguin Mas Bom. Siap. Saya hormati para pembicara dan yang paling utama yaitu host kita yang luar biasa, Pak Ade, Pak Dr. Ade. Sehat Pak Ade? Baik. Alhamdulillah. Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, saya harap Bapak Ibu di tempatnya masing-masing masih bersemangat ya. Ya, masih semangat karena saya pikir di dalam pembahasan Good Great Beyond ini banyak sekali yang harus dapat dieksplor. Nah, sebenarnya bagusnya nih Bapak Ibu sudah baca nih bukunya ya. Nanti mungkin Pak Ade bisa membuat atau memberikan secara free gitu ya ke Bapak Ibu semua yang ada di sini ya. Ngomong-ngomong, Prof. Hetifah sudah baca belum nih bukunya buat Prof? Kalau kayaknya Mas Bom belum dapat ya. Oh, udah Prof. Saya sudah baca Prof. Ya, bagus kok. Sudah dari setahun yang lalu ya, beberapa bulan yang lalu, sudah lama. Keren Prof. Terima kasih. Tadi ada senior saya, ada Abah Rama, ada Pak RB, ada banyak sekali pembicara-pembicara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Terima kasih. Teman-teman, Bapak Ibu, kenalkan saya Dirgantara Wicaksono, tapi biasa dipanggil Bom, Bapak Ibu semua. Di dalam waktu yang sangat singkat ini, tapi sebelum saya membahas sebenarnya semua materi tentang pembahasan buku The Good Great Beyond ini sudah dibahas oleh para pakar-pakar yang ada di dalam grup ini. Ini sebenarnya forum luar biasa. Sayangnya melalui sinkronis learning ya, sinkronis ya. Coba kalau tatap muka langsung ya, ada Prof. Hetifah di baik di DPR ataupun di Perpustakaan Nasional pasti sangat luar biasa nih. Karena euforianya nih, saya lihat komentar-komentarnya sangat baik sekali. Bapak Ibu, sedikit saya sebenarnya tidak memaparkan banyak tentang buku ini. Saya ketika baca ada beberapa komponen yang luar biasa, terutama di antara sampai dari halaman, kalau Bapak Ibu sudah baca bukunya itu, di halaman 185 sampai ke 380-an itu, 380-an itu, Bapak Ibu akan melihat bagaimana perkembangan karakter moral, dan di situ ada disrupsi di dalamnya, ada literasi dengan hati, karakter kesadaran, mutu, dan kualitas yang tadi sudah dibahas oleh seluruh narasumber kita yang sangat luar biasa. Boleh di next. Mohon izin di sini Prof atau teman-teman, saya ambil di beberapa tentang pemaparan tentang visi Kemendikbud di tahun 2020-2024 karena bicara tentang, tadi saya diminta sama Pak Ade tentang bagaimana sih untuk menyusun karakter ke depan. Saya ambil di visi misi Kemendikbud, yaitu di sini jelas adanya, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Hetifah sebenarnya, saya menjawabkan kembali di sini, tercipta pelajar Pancasila, kreatif, kritis, mandiri, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dengan berjiwa global ya, Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah, di sini yang Pancasila seperti apa? Saya membreakdown sedikit saja. Apa hubungannya profil pelajar Pancasila oleh Mas Menteri kita ini? Di sini ada Prof. Hetifah, mungkin yang sangat-sangat memahami secara konstruktif, secara holistik di dalamnya. Profil pelajar Pancasila ini tadi sudah disampaikan bagaimana karakter ini sebenarnya terjawabnya di sini, Bapak Ibu ya. Karakter ini terjawab dari bagaimana beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, benar, berpikir kritis, gotong royong, kebijakan global, kreatif ini menjadikan pendidikan atau SDM Indonesia ini lebih unggul. Mohon izin Prof. Hetifah, Pak Ade, teman-teman, saya sekarang ini sedang di acara Kemendikbud. Saya diminta kemarin di GTK untuk pelatihan ke kepala-kepala sekolah di seluruh Indonesia yang tersebar. Sekarang ada di beberapa, saya sekarang lagi di hotel nih, salah satu hotel di Jakarta yang melatih bagaimana kepala sekolah ini memiliki kemampuan, atau calon-calon kepala sekolah memiliki kemampuan terhadap karakter atau pola kepemimpinan berbasis karakter untuk
pengelolaan di sekolahnya, terutama berbasis dengan teknologi yang ada. Bapak Ibu, sekarang ini kan kita pandemi ya, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan sebentar lagi pandemi ini usai dan selesai ya, Bapak Ibu ya. Tetapi apa yang perlu ditekankan di sini? Di sini saya mau sampaikan bahwa di dalam pendidikan ini sangat berelaboratif atau bersinggungan dengan teknologi. Kebetulan ini basic saya di Educational of Technology atau teknologi pendidikan. Bagaimana karakter ini, tadi di sini ada pelajar Pancasila gini ya. Terus kemudian tadi telah Abah Rama sampaikan juga bagaimana penguatan ya SDM unggul Indonesia maju di dalam ada apa namanya self awareness kalau bisa di dalam bukunya Pak Ade ya, Pak Dr. Ade sampai self accreditation. Dan yang menarik di sini di Good Bread Bayan ini memang bisa membuat atau memacu gitu ya, memacu Indonesia di dalam menghadapi bonus demografinya. Nah, salah satunya Bapak Ibu yang sekarang ini kita coba memanfaatkan teknologinya. Nah, saya mungkin akan bicara dengan hal itu Bapak Ibu. Jadi di dalam ini mohon izin saya bersama Pak kebetulan sama-sama teman-teman di NHI ya, teman-teman di bawah Pak Ade, kita juga kemarin dapat ini nih, dapat POP ya, program organisasi penggerak yang dari pemerintah Kemendikbud sesuai arahan. Alhamdulillah kita coba bagaimana ya melakukan pelatihannya. Nah, ini kita bicara konkret bagaimana melakukan transformasi di era pandemi ini. Kita melakukan transformasi kurikulum atau transformasi pengubahan mindset karakter ketika pendidik yang tidak suka literasi, tidak suka membaca, lebih suka membaca. Pendidik yang memang tuntutan pendidikan abad 21 ini dapat terfasilitasi, mohon maaf. Nah, salah satunya dengan apa? Kita mengembangkan di dalam program POP ini, kita dengan pengembangan salah satunya dengan proses daring atau synchronous learning yang kita combine dengan asynchronous learning, ini dengan prosesnya basisnya dengan LMS atau Learning Management System. Mungkin setelah ini kita sambil boleh launching kali ya, Pak Ade, mohon izin Pak Ade, ya bisa mendengarkan saya, bisa masuk ya, Pak Ade bisa sama-sama launching. Kira-kira apa yang salah satunya bisa nggak sih di era COVID ini kita menjawantahkan dari good grade ini ya, atau grade karakter dengan kolaborasi, dengan menghasilkan SDM yang tinggi, bisa nggak sih? Sangat bisa Bapak Ibu. Dengan apa? Kita mengkolaborasikan yang berbasisnya teknologi. Yes, guru saya, mohon izin Bapak Ibu, guru saya namanya Prof. Robrens, beliau ada Vice Chancellor Georgia University, beliau mendidik saya waktu saya short course di Istanbul University. Saya ingat sekali, beliau sampaikan bahwa teknologi dalam pendidikan sebenarnya pada dasarnya satu tubuh, gitu ya. Bagaimana kita membuat desain pembelajarannya. Desain ini kita membuat how to make dream come true dengan kita memaksimalkan facilitated learning and to improving performance, Bapak Ibu teman-teman. Nah, salah satunya yang kita lakukan di NHI beserta dengan teman-teman di Edu Media, ya di bawahnya juga ada teman-teman Backpacker Teaching Indonesia yang siap di lapangannya. Kita coba memfasilitasi itu dengan teknologi, yaitu salah satunya kita berbasis Learning Management System. Boleh dibuka mungkin, ini di close dulu, sambil kita sama-sama bagaimana sih Learning Management System untuk dapat menerapkan karakter, menguatkan literasi, kesadaran gitu ya, baik literasi sains, literasi budaya, bagaimana kewarganegaraan dan literasi moral yang penting, dan value-value kita bisa lakukan, kita bisa melakukan penguatan walaupun di pandemi, walaupun kita di tempat kita masing-masing gitu ya. Nah, salah satunya dengan LMS. Boleh mungkin Pak Ade sambil ini karena waktunya nih sangat mepet ya, jadi saya agak cepat dikit nih, mohon izin Bapak Ibu. Nanti kalau bisa mau diskusi, boleh silakan di Instagram saya, BOM Dirgantara. Jadi nanti kita bisa discuss di Instagram saya, BOM Dirgantara, atau edumedia.id, atau Backpacker Teaching, atau Guru YouTuber. Ya, bisa masuk ya. Baik Bapak Ibu, salah satu polanya, ya 3 menit lagi, salah satu polanya, mentransformasikan itu dengan teknologi yang akan ditampilkan di dalam slide berikut. Mohon bantuan Pak Ade atau Mbak Indah bisa menampilkan dari produk LMS, dari LNS-nya,
Ya, kalau ini Merdeka Belajar pendidikan yang berkualitas, hasil belajar berkualitas, salah satunya kita dengan memaksimalkan teknologi ya. Ini lainnya Kemendikbud yang saya ambil ya. Boleh? Mungkin boleh di close, ambil ke materi mungkin Pak Ade nanti setelah ini. Pak Ade bisa kita tampilkan bagaimana sih kita melakukan menjawantakan isi bukunya Pak Ade tadi. Kita meng-create bagaimana kita meng-create karakter berkolaborasi untuk menjadikan Indonesia SDM unggul, terutama dalam bidang misalnya literasi, penguatan literasi, atau kecakapan abad abad ke-21 ya. Salah satu kan kecakapan abad 21 kita harus critical thinking, kita sama-sama harus bagaimana mengembangkan create ya, unsur kreatif, dan yang paling penting adalah Bapak Ibu bagaimana kita bisa link and match-kan gitu ya, link and match-kan teknologi ini bukan sebagai satu barang yang kita harus jauhi, tetapi kita bisa combine-kan untuk membantu proses transformasi pedagogiknya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi mohon izin Pak Ade Sumengkar, bisa kita sedikit saja ini tampilan dari LMS yang akan kita lakukan insya Allah ke depan di dalam program organisasi penggerak NHI. Bisa dibuka ya? Pak Bombom, Mas Bombom, belum bisa dibuka slide-nya. Pak Ade mungkin bisa sudah kita berikan di grup. Bisa Pak Ade? Bentar lagi dicoba. Oke, baik. Kalau tidak ada di sini ada apa dari Edumedia, Mas boleh silakan. Atau Mas Rizky, Mas Dio, Mas Rizky ada? Support ini jago-jago digital. Mas Dio, Mas Rizky, boleh masuk? Siap. Tolong ditampilkan, Mas Dio, Mas Rizky. Yang kita akan coba lakukan untuk mempercepat proses walaupun di era pandemi tapi tetap proses transformasi transform of knowledge gitu ya. Bapak Ibu tetap konsentrasi humanism itu terbangun. Nah, salah satunya biasa sekali ini NHI sekaligus mungkin Pak Ade bisa sambil launching kali ya disaksikan oleh Bu Wakil Ketua DPR RI Komisi 10 Prof. Etiva dan teman-teman seluruh negeri ini. Luar biasa sekali, masih tetap semangat ini 100 orang yang saya pikir sudah tugas kita bersama selaku pendidik, kita melakukan sebuah gerakan disrupsi sama-sama, bekerja sama untuk dapat memaksimalkan ya maksimal potensi, karena di depan ini bonus demografi Indonesia sudah ada dan kita sudah masuk di dalamnya dan kita bisa optimalkan. Sudah masuk mockup-nya. Baik, mungkin ini nanti akan dilengkapi oleh Pak Ade nih ya, kita langsung aja nih berkuasa. Tapi saya sedikit mockup Learning Management System di Nurani Hati Institute NHI. Ya, oke, boleh di next Bapak Ibu. Jadi ini salah satu contoh Bapak Ibu. Kita kalau di dalam bukunya Pak Ade, di dalam buku Pak Ade sudah ada tentang bagaimana karakter literasi, baca tulis, numerasi digital gitu kan, terus dielaborasikan gitu ya dengan SDM unggul nih. Itu saya ingat sekali di halaman 110 sampai 115 itu membahas itu tuh sampai 190-an gitu ya, membahas tentang pendidikan karakter ini. Nah, kalau sekarang era pandemi bisa nggak pendidikan karakter ini atau pendidikan literasi ini dilakukan? Bisa, Bapak Ibu. Nah, salah satunya saya di sini membantu Pak Dr. Ade untuk dalam satu-satunya meng-link and match-kan gitu ya. Jadi memanfaatkan teknologi untuk proses mempermudah proses transfer of knowledge ke para guru dan untuk peserta didik umumnya. Baik, Bapak Ibu, ini sedikit tampilan. Saya langsung saja, silakan mungkin langsung ke Pak Ade, atau saya yang jelaskan atau Pak Ade? Mohon izin Pak Ade. Yang silakan Pak, langsung aja. Oh langsung, baik. Jadi ini ada tampilan LMS, ya LMS bagaimana di dalam tampilan LMS ini nanti Bapak Ibu dapat terfasilitasi, baik dari fasilitasi dan proses-proses training ya. Di sini ada instructional materials gitu ya, terus ada instructional design modelsnya juga. Oke, boleh di next. Ya, di sini tadi tampilannya ini ada di handphone nanti, bisa diunduh di handphone, di Android-nya Bapak Ibu ataupun di gadgetnya Bapak Ibu.
Jadi sangat mudah sekali dan menyenangkan loh Bapak Ibu ya. Belajar dan berbasis teknologi ya, dimanapun, kapanpun, tapi tidak meninggalkan esensialnya. Ya, jadi di sini home list materi yang kedua nanti kita tampilkan materi, terus programnya, bagaimana di sini coba di dalam di NHI kita akan coba di dalam dari hari-harinya Senin sampai Selasa, Rabu, Kamis dan waktu-waktunya untuk dapat lakukan belajar mandiri di untuk guru-guru dan terutama berbasiskan kearifan lokal. Oke, next. Nanti boleh di akhir mungkin nanti bisa kita share salah satu linknya. Di dalamnya ada apa saja? Ya, ini namanya teman-teman memanfaatkan asynchronous learning secara kolaboratif dengan synchronous learning, Bapak Ibu. Mohon izin ya secara educational technology. Jadi di sini nanti ada judul materi, bisa contoh kalimat mengantarkan ini terkait dengan literasi, program POP-nya NHI yang didapatkan tentang penguatan literasi serta karakter. Di sini nanti ada beberapa video-video yang sedang kami siapkan, yang sedang disiapkan oleh Pak Ade, Pak Dr. Ade serta tim di NHI bersama dengan teman-teman edumedia.id. Kita membahas tentang video, terus nanti juga di video next bisa langsung dibahas juga bersama materi-materinya. Jadi ada materi-materinya, subjudul materi, dan di sini ada forum diskusinya sebelah kanannya. Nih, yang sebelah kanannya itu ada forum diskusi. Untuk diskusinya bisa langsung chatting beserta bersama dengan mentornya. Bersama Bantuan deh tuh, Bu Ida. Oke, next. Yang lagi sakit tadi gitu. Nah, di sini kita langsung selanjutnya ada evaluasi-evaluasinya. Secara ada kuis-kuisnya, misalnya di sini ya, ada kuis-kuisnya. Next, mungkin saja nih kuis-kuisnya yang serta-merta bukan untuk kita menguji secara kognitif, tetapi untuk mengetahui supaya sejauh mana sih proses transformasi transfer of knowledge yang kita berikan. Nah, gitu. Next, mungkin ini, iya, next, ya penilaiannya next. Oke, baik, terima kasih. Baik, ini salah satu Bapak Ibu yang sudah dilakukan oleh NHI. Nurani Hati Institute sangat luar biasa sekali. Di era pandemi ini tidak membuat langkahnya itu sedih atau bahasanya langkahnya terhenti bahasanya gitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi malah membuat improvement baru gitu ya untuk melakukan transformasi pedagogik, untuk melakukan proses pencerahan, terutama dapat motivasi guru-guru dan dimanapun bisa di seluruh Indonesia asalkan ada jaringan internet ya Bu Prof ya teman-teman ya. Nah ini salah satunya program-program yang memanfaatkan jadi saya pikir the great good beyond ini tidak hanya secara textbook, tetapi bisa diimplementasikan dan keren banget Pak Ade. Dan insya Allah kami dari edumedia.id akan terus mendukung NHI bersama teman-teman Backpacker Teaching Indonesia juga sebagai YouTuber untuk mendukung langkah-langkah NHI agar luar biasa berkontribusi untuk Indonesia yang unggul dan hebat. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang pasti Bapak Ibu tetap semangat karena satu langkah bangkitkan 1000 semangat generasi bangsa. Salam di media Backpacker mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman. Terima kasih banyak Prof. Bom Dirgantara dan Edumedia. Kredit point untuk Edumedia. Memang tidak bisa dipungkiri era digital benar-benar harus bisa ya. Kayak saya dan Pak Ade udah kepala 5 ini lumayan tergagap-gagap kalau nggak didukung oleh orang-orang seperti Pak Bom. Terima kasih Pak Bom. Sekali lagi salam sehat dan salam semangat. Selanjutnya sebagai pembicara narasumber yang terakhir tentunya walaupun terakhir tetapi ilmunya sangat bisa bermanfaat untuk kita, Bapak